Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Qul, katakan Muhammad kepada Muhammad, ara'aytum, bagaimana pendapat kalian, in ja'alah de lamun atatiaki wasir Allah ja'alah muta'addi maf'ul wa alaikum, atas kalian semua. Kalau Allah menetapkan atas kalian semua al-lailah de malam, sarmadan de keterusan, malam terus sampai hari kiamat. Man tiding basirah ilahud panikah pangeran walullah selain Allah, yaktikum sebisa mendatang, yang bisa mendatangkan basiraman bidiain dengan cahaya. Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Ini tantangan tauhidiyah, tantangan dalam Al-Quran sekaligus rangsangan agar kita mau meneliti, berpikir tentang banyak keajaiban-keajaiban, keterakutan dan ketertiban, ketetapan dalam mekanisme alam yang kita hidupi ini. Siapa kira-kira kalau Allah menetapkan malam sepanjang tahun yang memberi sinar? Kita cari dalam pikiran kita, apakah apa yang dikira oleh manusia sebagai yang berperan dalam hidup ini, seperti dewa-dewa dewi, tidak terlintas di dalam benak kita ada yang mampu mendatangkan cahaya. Itu menunjukkan hanya Allah saja pencipta. Maka kalau Allah diakui sebagai pencipta, la rabba illallah, jangan lagi mencari gantungan harapan dalam doa dan ibadah, karena itu pengawuran. Qul, tanyakan Muhammad, ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan, sebaliknya dari tadi. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, de lamun atadiyakih pasyara Allah, alaikum, atas kalian semua, an-nahar de siang, sarmadan de keterusan. Sekarang dibalik, kalau tadi malam sampai kiamat, sekarang siang sepanjang tahun sampai kiamat. Ila yaumil qiyamah man ilahun walullah, man tining basirah ilahun panika pangeran selain Allah, yaktikum bilailin, yang mendatangkan pasiraman kum kalian semua, bilailin maring malam, taskunu nabihi, yang bisa hidup tenang, bisa istirahat kalian fihi dalam lailin. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Jadi Allah mendatangkan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Kalau siang terus-terusan, hidup manusia tidak teratur, ya, bisa kecapean, karena manusia punya batas, punya batasan. Ada, hanya saja kita malas untuk berpikir dan belajar. Di dunia modern seperti sekarang ini, kita bisa mempelajari apa saja sebenarnya, dan semua bagi orang beriman akan menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sirkulasi atau bisa disebut siklus siang dan malam, dampaknya kepada kehidupan manusia luar biasa. Saya bisa menemukan 10 manfaat adanya siang dan malam atau sinar matahari ini. Sinar matahari menyumbang kehidupan luar biasa. Kira-kira ada 10 ya. Pertama, sumber energi vitamin D yang dibutuhkan oleh kulit manusia. Penyerapan kalsium dan fosfor. Apa fosfor ya? Zat organik, bisa kerja di organ tubuh kita, bisa normal. Mineral vital, penggiat kerja, bisa punya energi dia. Iya. Ultraviolet yang ada di sinar matahari ini bisa disebut ultra ungu, warna ungu yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat, tapi bisa diteropong lewat mikroskop, bisa dilihat. Nah, itu sangat bermanfaat untuk kulit ya. Nomor 2, penguatan tulang dan secara optimal dengan adanya sinar. Maka orang tani yang bekerja kadang-kadang sampai terlalu kuat bengkok tolongan, jemur ternyata sangat manfaat. Penunjang kualitas tidur dengan sirkulasi tadi, siklus malam siang bisa teratur. Siang untuk bekerja, malam bisa istirahat. Dan kalau manusia bertahan dalam mata terjaga di siang hari, itu pasti akan kedatangan ngantuk deh. Jadi istilahnya cahaya pagi, sinar matahari membantu memproduksi hormon untuk tidur ya. Tekanan tidur bisa ngantuk. Jadi kita itu pas lebih sering malam bisa lebih nyenyak. Ini Allah, karena manusia ternyata dilengkapi oleh Allah. Mekanisme organ tubuh bisa bergerak ada bengkelnya. Bengkelnya apa? Istirahat. Ini tidak perlu mencari bengkel kemana-mana manusia itu. Bengkel pengembalian tenaga. Maka kadang-kadang kita periksakan diri ke dokter. Apa ke dokter? Anda tidak sakit, tidak ada penyakit, hanya kurang istirahat. Coba istirahat 1 minggu. Istirahat itu bengkel. Maka jangan terus-terusan diforsil. Luar biasa ya. Meningkatkan mood atau suasana riang di hati dengan sinar matahari. Yang kemarin mati lampu, yang mau turun aja akhirnya sekok. Apa sekok kan? Bete yang naikkan, redup, tidak ada mood, tidak riang. Yang mati lampu sekecil. Maka kata orang, suami ini laksana listrik. Ketika bersinar tidak ada yang terima kasih. Begitu mati semua melompat. Demikian suami kadang-kadang 1 hari bekerja coba singtokan, berjemur diri di atas bangunan seharian hanya untuk memberi nafkah istri. Kalau dia pulang dapat omelan dari istri, bagaimana rasanya remuknya hati? Listrik, siapa yang terima kasih? Tapi begitu mati langsung kita kocak, tak rupa-ruanya, mati tok deh. Makanya Rasulullah sebenarnya istri-istri bisa masuk neraka seperti itu. Padahal istri itu kata hadis apa? Banyak yang masuk neraka, padahal sangat mudah masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsahariya wa shamat syahraha wa hafizat zawjaha wa ta'at baglaha
qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya. Perempuan istri itu kalau sudah sholat 5 waktu, puasa rutin setiap Ramadan, jaga kemaluannya, jangan ecer ke orang lain, taati suaminya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at baghlaha wa hafidat farjaha au kama qala. Kelak akan dipersilahkan oleh Allah masuk ke surga lewat semua pintu perjuangannya, karena di dunia itu sudah dipenuhi oleh istri, suami bisa tenang. Udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Luar biasa. Silakan kau masuk, pilih apa, masuk dari jalan puasa, masuk dari jalan sholat, masuk dari jalan infak. 8 pintu dipersilakan masuk. Tapi kenapa kok banyak masuk neraka? Kata Rasulullah, itlaqtu fil nari faraitu aksara ahliha an-nisa. Aku diberi kesempatan di waktu mikrot menengok neraka, ternyata mayoritas penduduk neraka perempuan. Itu tadi, kalau sudah marah kepada suami hanya kesalahan 1 titik, seluruh hidupnya tidak kelihatan. Oh, memang suami, berapa tahun saya sudah punya anak 5, tidak pernah membahagiakan istri. Wah, dia kalau saya kalau dia sendi anak punya, cuma kena ilo selos. Masya Allah. Dan dia kan Rasulullah. Bagaimana kan Rasulullah? Kenapa sebab Rasulullah lihat purna? Karena banyak ingkar. Ayat purna Allah, apakah kafir kepada Allah? Bukan. Apa? Yubsirna lakna wa yakfurnal asyir. Kalian semua perempuan-perempuan ini banyak berdoakan jelek, mantur deh, mon kadung bakal. Wa yakfurnal asyir, banyak mengingkari kebaikan suami. Kebaikan suami dia. Pada di listrik deh. Ada seterima kali ke listrik nyaman kayak mete. Begitu mati semua sejak muda. Nomor 5, regulasi atau pengaturan tekanan darah bisa teratur dengan orang berjemur ya. Dalam penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa sinar matahari memicu pelepasan oksidan nitral yang melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah itu seperti pipa deh, di dalam berisi darah. Dan itu pembuluh darah bisa tidak tertahan lancar dengan berjemur, sehingga membantu pengurangan tekanan darah tinggi. Dia bisa tahu dia belajar macam nggak lambat sudah hafal akar ada 5 deh, yang kelompok sedih. Akar tunggang, akar tunjang, akar serambut, akar melekat, akar pengesap. Oke, apa nambah? Cari apa lagi? Orang di timur hujan harus knowledge. Kok terletak knowledge langsung kayak milih. Akar pengesap seperti donadu, akar serambut tapi saya nyampunya tombol kacang-kacang. Akar tunggang, akar tunjang, jadi apa tadi lambo? Tadi senang membaca lambo. Saya senang macam kitab saya. Nomor 6, sumber penerangan alami. Ini namanya negara tropis, negara yang sinar panasnya penuh. Lihat di kutub selatan, kutub utara, yang ajak sinar matahari tidak nampak di sana.
maka yang ada adalah 0 derajat Celcius, di bawah 0, sehingga menghasilkan banyak es. Lo lagi melek es bisa. Tapi kehidupan pilih-pilih bisa hidup di sana. Di sini enak, ada musim panas, dari sinar matahari ternyata digunakan ya. Penerangan alami tak hanya mengurangi konsumsi listrik, tapi menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan berproduksi bagi penghuninya. Maka sinar matahari, sumber cahaya alami, bisa dibuat apa kan? Tenaga listrik ya, saya kata PLTS, perusahaan tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga surya. Setiap Indonesia membangun di Jawa Tengah di laut deh. Ini pakai guna swasembada energi. Ada suka apa namanya, pemanfaatan energi bersih. Kan beda, sumber energi ini bisa dari yang terbarukan, dari fosil warna tulang-tulang, kayu-kayu yang terendam di dalam tanah jutaan tahun, kemudian menghasilkan energi, maka mengeluarkan gas. Sumber gas lakukan aja minyak atau fosil, tapi ada batasannya. Kalau tenaga surya tidak terbatas, maka disebut dengan energi terbarukan, terbarukan, bisa baru terus, seperti kelapa sawit. Mengurangi ketergantungan pada bahan fosil gitu, atau emisi gas rumah kaca. Ngerti kan? Emisi gas rumah kaca. Kita hidup sekarang dilengkapi oleh Allah dengan pelindung kehidupan dunia. Bumi ini bisa hidup karena di lingkungan bumi, di luar bumi ada atmosfer namanya. Itu angin sebentar, setiap benda ruang angkasa turun, jatuh ke bumi, bisa mati di sana, hancur di sana, sehingga di bumi bisa hidup tenang. Artinya apa? Ruang ini ciptaan Allah, mekanisme kerjanya ciptaan Allah, dilengkapi dengan makhluk dan segala kebutuhan manusia dicukupi. Luar biasa yang kemarin. Kenapa manusia begitu dimanja oleh Allah? Karena manusia punya tugas mulia sebagai pengemban amanah agama. Maka dicukupi dari buah-buahan, dari binatang, bahkan malaikat diciptakan untuk kebutuhan manusia. Maka sangat kurang ajar kalau manusia hidupnya kok pilih hidup dengan ala binatang. Manusia mulia berwudu sujud kepada Allah, tugas manusia. Kenapa hidupnya makan tidur, main-main? Wa ma hadhil hayatu illa lahwun wa la'ib. Wa inna darul akhirata la hayawan law kanu ya'lamun. Hidup di dunia hanya hal-hal kosong dan main-main, padahal kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Kehidupan, jadi mati bukan akhir dari kehidupan, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Keadilan Allah di sana nampak jelas dan tegas. Sekarang nggak nampak seolah-olah keadilan Allah. Ada orang taat hidupnya sepertinya kesulitan. Ada orang yang hidup bergelimang dengan harta haram, narkoba, berjudi, hidupnya sepertinya enak-enak saja. Itu di dunia. Ada orang yang sejak lahir dia cacat. Salah apa dia? Bukan apa. Maka yang kafir pun sekarang hidupnya enak. Ad-dunya sidrul mu'min wa jannatul kafir, kata hadis. Dunia ini surga bagi orang kafir. Surga bagi orang kafir.
penjara untuk orang beriman. Maksudnya derma. Padahal orang kafir ada yang hidupnya menderita. Semenderita sesangsaranya orang kafir di dunia itu surganya, karena kelak tidak ada kesempatan lagi, selalu tersiksa deh. Orang beriman di sini penjara. Seenak-enaknya orang beriman selama di dunia, banyak yang dilarang. Harus sholat 5 waktu. Nafsunya tidak boleh diumbar. Itu memang di penjara. Walaupun sekarang ini sudah seperti surga, punya segala-galanya, tetap ini di penjara. Karena luar biasa yang dijanjikan oleh Allah tanpa batas. 99 kenikmatan Allah yang diciptakan oleh Allah diberikan untuk orang beriman di surga. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu yang maha kasih, semua dikasih di dunia. Yang beriman, yang tidak beriman, yang taat, yang tidak, semua dikasih. Kenyataan ini. Ar-Rahim yang maha sayang. Khalisatan yaumal qiyamah. Hanya untuk orang beriman di hari kiamat. Yang kedelapan, proses pengeringan bisa menjemurkan daripada pakai energi dengan alat pengering tenaga listrik. Kesembilan, bisa pendukung pertumbuhan tanaman. Tanaman itu dapur dari tanaman yang memberi makan setiap hari adalah daun. Daun itu dapurnya. Kalau terkena matahari dia akan mengelola makanan, dikirimkan lewat pori-pori yang ada di batang untuk sampai ke akar. Maka kalau pohon dibuang semua, daunnya akan kering mati. Jadi pengelolaannya sana. Di Al-Quran pun ada disinggung, wa arsalna riyaha lawaqih. Aku kirim angin-angin untuk mengawinkan. Saya dulu belajar itu. Angin ternyata mengawinkan tumbuh-tumbuhan ini, buah-buah bisa bunga. Istilahnya ada putih benang sari yang jantan, putih itu yang betina. Itu dikawinkan lewat penyerbukan adanya angin. Ditambah lagi dengan serangga seperti kupu-kupu, memindahkan benang sari ke putih bisa menghasilkan buah. Ini kerjanya luar biasa. Disebut dengan ekosistem, sistem satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah yang kita baca ini namanya ayatul kauniyah al-ilahiyah. Sedang yang kita baca ayatul kauniyah, ayat-ayat Allah yang kita baca. Ayatul kauniyah lillahi ta'ala wa ayatul kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam ini, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah, tercerminkan dari adanya sunnatullah, hukum tetap, keteraturan, ketertiban, dan keajaiban dalam lingkup kehidupan kita. Yang terakhir 10, menjaga siklus air global. Ya, begitu udara ini terkena sinar matahari, maka renggang udara itu menguap dari air laut, menguap ke atas. Jadilah mendung, awan. Di dalam awan ada bintik-bintik air. Dengan udara dan suhu tertentu, dia akan menurunkan hujan. Maka hujan ada musimnya. Musim kemarau, musim hujan di bulan Juli, Agustus. Kebanyakan musim kering, deh kan. Bulan 1 Januari, Februari, Maret, musim hujan. Udara itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka dengan sinar matahari menghasilkan uap, lalu bergumpal-gumpal menjadi awan.
Di situ kalau Allah berkehendak bisa turun hujan. Sekarang pun ada biasanya awan buatan, hujan buatan istilahnya. Karena mereka meneliti alam ini penuh dengan rahasia, masih banyak yang belum terungkap. Kalau diberikan serbuk kimia dalam suhu tertentu bisa menghasilkan hujan deh. Mode pesawat asulun kere. Santri mau belajar deh ya. Sedangkan malam untuk kita istirahat. Kemana? Wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli. Panika setengah dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ja'ala atatiaki pasir Allah lakum untuk kalian semua manusia al-lailah wan nahar malam dan siang litaskunu fihi supaya kamu istirahat fihi dalam lailun walitab tahu supaya kalian semua mencari min fadlihi dari karunia rizki Allah di dalam siang wala'allakum tashkurun agar kalian mau bersyukur. Yaqulu ta'ala mumtinnan ala ibadihi, ada Allah ta'ala hale memberi pemberian atau karunia atas hamba-hamba Allah bima sakhara lakum minal laili wan nahar, bima dengan sesuatu sahur yang memudahkan Allah lahum untuk ibad dari malam dan siang alladaini la qiwama lakum biduniha. Kedua-dua malam siang tidak ada penunjang yang mendukung lagu untuk ibad bidunihima. Kalau tidak ada malam dan siang sangat dibutuhkan deh. Luar biasa Indonesia, tepat di tengah-tengah garis khatulistiwa, tepatnya di Pontianak ya. Maka sangat baik ya, musimnya teratur. Kalau di Mekah kadang-kadang di Timur Tengah bisa hujan setahun sekali ya, dan suhu panas bisa meningkat sampai 47 derajat. Nah, kalau 100 derajat Celcius mendidih air, hampir separuh, panas luar biasa nih. Ini nggak nyaman. Makan orek apa? Coklat tenggendeng. Indonesia luar biasa karunia kan. Maka semua negara sekarang melirik Indonesia. Begitu kejadian perang Iran Amerika Israel, Selat Hormuz ditutup, di blokade, terjadi pelonjakan harga karena barang impor dari luar negeri tertahan. Nah, ini membuat kita kreatif, bisa membuat sendiri. Indonesia ternyata banyak kekayaan yang dulunya dicuri ke luar negeri, dijual bahan mentah keluar oleh Singapura dan Malaysia, dikelola, dijual lagi ke Indonesia dengan harga mahal. Jual ada sabun. Maka kalau lebih oke deh, banyak mahalnya Indonesia. Sekarang yang disebut dengan hilirisasi, artinya diolah di dalam negeri. Kalau orang luar ingin mengekspor ke negara lain, silakan mendirikan pabrik atau menanam saham di dalam negeri, kelola sendiri. Begitu jadi dijual ekspor ke luar negeri, hasilnya naik berlipat-lipat. Hari ke depan deh jangan khawatir ya, pagi soki sedikit. Tapi yang saya dulu dipesankan kepada kalian, kemakmuran dunia berbanding terbalik dengan moralitas keagamaan manusia. Semakin makmur hidup manusia, semakin lengkap
fasilitas hidup manusia, pasti manusia semakin tidak taat. Ini memang sudah sunnatullah demikian. Semakin lupa kepada Allah. Sekarang pun gerbang keran ekonomi kemakmuran sudah mulai dibuka oleh Allah. Sudah banyak generasi kita yang sudah tidak peduli lagi dengan ilmu agama. Mainnya HP, sepeda motor, masuklah narkoba, maka hilang harapan generasi, terutama di pedalaman-pedalaman sendiri. Kenapa? Ya dibukanya keran kemakmuran. Nabi dulu menyusahkan, mengkhawatirkan, inna mimma akhafu alaikum ma yurta alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Pernah saya sampaikan, termasuk yang harus cemaskan kelak adalah jika Allah membuka keran kemakmuran dunia. Bukan Islam anti makmur, bukan kemakmuran tidak dibutuhkan, tapi mental manusia terlalu lemah menghadapi kemakmuran. Ad-dunya khulwatun khadirah. Dunia ini manis menggiurkan, melalaikan, dan banyak melalaikan hidup manusia. Tidak. Terus wa yubayyinu, menjelaskan Allah Ta'ala annahu da sa'ungkuna kelakuan lau ja'alal layla da'iman alaihim sarmadan ila yaumil qiyamah la'adalla dhalika bihi. Panikah lamun atau tiati Allah dek malam dek iman hale sepanjang terus-terusan alaihim atas ibad sarmadan ya selamanya sampai hari kiamat la'adharrah, niscaya membahayakan dalik pada padisah sarmadan ya iman sarmadan malam terus-terusan bihim terhadap ibadihi. Wala samatat pun nufus jate bisa bosan ya. Huda ka dalik an nufus panapaate malam to. Dihadap Allah Ta'ala min man ilahullah ya'tikum hidayatan. Mana nak arif tubsiruna bihi wa tastaqnisuna bisababihi. Yang bisa melihat kalian semua bi sebab lailunnya. Watas taknisuna, bisa relax santai kalian semua bisa dengan lailun. Kalau tidak ada cahaya bagaimana bisa relax? Sumpek yang ada ya. Apalah tasma'un, apa tak ngidin berada ayat saya pada demi Allah. Summa akhbar ta'ala annahu law ja'alan nahara sarmadan. Kemudian memberitakan basira Allah annahu da sa'umpuna kelakuan panikalaman adat yaki Allah da siang sarmadan berterusan da iman mustamirron selamanya ya mustamirron berterusan ila yaumil qiyamah atau tetap sampai hari kiamat. Nah, berwadali kebi niscaya membahayakan dalik pada pakadisa de iman sarmadan lain nahar bihin terhadap ibadihi. Watab asul abdan bisa letih pada waktu dan siap ya. Siapa foto ada istirahat deh. Wakalat bingkas rotil harokat aja ya. Letih lesu karena banyak bergerak, wal aswal kesibukan, karena manusia memang kerjanya begitu. Sekarang pun ini sudah ada malam, ada yang tidak tidur malam, kerja terus. Maka yang diburu manusia sebenarnya mencari kesempurnaan dan kepuasan tidak akan pernah ditemukan di alam dunia. Yang dicita-citakan manusia seperti itu. Biar umpamanya ya, pangkat yang tinggi, harta yang banyak, umur yang panjang.
untuk mencari kepuasan dan kesempurnaan, semuanya tidak akan memberi apa-apa. Orang yang terlalu tinggi pangkatnya, tertekan hidupnya, terampas kemerdekaannya. Orang yang terlalu banyak hartanya, dia dibuat sibuk oleh harta, bukan menjadi majikan harta, tapi budak dari harta. Kalau nggak percaya, lihat saja orang yang kaya. Kadang-kadang tidurnya tidak nyenyak, tidur di kursi. Kenapa? HP-nya selalu siap 4 HP. Menelpon apa rendah. Tidak bisa tidur duduk di kursi tidur. Karena sibuk. Harta itu harus dicari, kalau ditemu harus dikembangkan, harus dijaga. Bagaimana dia sibuknya otaknya itu. Sekarang umur panjang coba. Kalau umur panjang, lihat saja setelah umur 80 tahun ke atas. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu bil khalqi afala yaqilun, afala taqilun. Afala yaqilun kata kalau ya. Di surat Yasin, kalau orang dipanjangkan umurnya, kata Allah, akan kubalik kondisinya seperti anak-anak. Ajailen dok matailah, ajailen dok benar. Apa itu yang disebut sempurna? Tidak ada. Maka jangan memburu kesempurnaan dan kepuasan dalam hidup ini. Allah sudah menyediakan kepuasan, kesempurnaan Anda di alam berikutnya. Kita sekarang memperbanyak bekal pahala, cari pahala sebanyak-banyaknya. Jangan beri peluang kita untuk lupa kepada Allah, karena hanya perjalanan waktu dibuat dzikir kepada Allah. La yazalu lisanuka ratban an dzikrillah. Itu yang bernilai. Terus lidah kamu basah dengan dzikir kepada Allah. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Wa lihadza qala ta'ala man ilahun wallah ya'tikum bilailin taskununa fi tastarihuna, yang bisa istirahat kalian min harkatikum, dari gerakan kalian, wa aswadikum, kesibukan kalian. Kalau tidak ada malam, afala tubsirun, para petakning kalian sampean saja. Wa min rahmati, dari kasih sayang Allah bikum, terhadap kalian semua. Ja'ala lakumul laila wan nahar, Allah menciptakan untuk kalian malam dan siang. Khalaqa, menciptakan Allah hadada lailun wa hadada nahar litaskunu fihi, supaya kalian bisa tenang fihi, dalam lail. Walitat tahu, supaya kalian semua mencari, berusaha min fadlihi, mencari karunia Allah, dari rezekinya Allah, fin nahar, di waktu siang, bil asfal, dengan berjalan, watirhal, watirhal, berkelana ke sana kemari, berlalu lalang, wal harkat, bergerak, wal aswar sibuk, wa qalu la'allakum tashkurun, ditashkuru, artinya kamu bertaskurun, bersyukur kalian kepada Allah, bi anwa'il ibad, dengan macam-macam ibadah. Karena sesungguhnya kan tujuan hidup kita bukan di dunia ya. Di dunia tempat istirahat saja. Kita sekarang di rest area. Maka saya katakan orang yang sibuk membangun dunia ini bagaikan orang yang membangun rumah istana di rest area. Bukan tempat abadinya, dia sebentar lagi akan ditinggalkan. Nah, orang yang berinfak di jalan Allah, masjid, pesantren, itu sama dengan mentransfer. Bekalnya ditransfer sekarang. Kita pulang dari Jakarta, berhenti sejenak di rest area. Orang yang berakal mengirimkan semua, infak itu mengirimkan ke alam kubur, alam mahsyar, alam akhirat, dikirimkan. Berarti yang sibuk membangun di asir orang gendeng dulu itu kok dibangun di rest area.
Begitu meninggalkan, kita pulang ke alam kubur, apa di sana? Yadba'ul mayyit salasun, yang mengiringi orang mati itu 3 unsur. 1 keluarganya, 2 hartanya. Hartanya sedikit sekali, hanya mungkin penutup mayit itu. Yarji'usnani wa yabqa wahid, yang 2 pulang, keluarganya pulang meninggalkan kita, hartanya dibawa pulang lagi. Wa yabqa wahid, yang tersisa hanya 1, apa? Amal. Kalau kebetulan amal yang dibawa lebih banyak amal pahala, maka akan diwujudkan oleh Allah sebagai pelayan, melayani orang mati di alam kubur sampai menunggu datangnya kiamat. Belum ditimbang amal itu, kalau lebih banyak dosanya. Dan kadang-kadang orang tidak merasa, ya, meninggalkan sholat tidak merasa. Perintah itu kalau dibalik menjadi larangan, larangan kalau dibalik menjadi perintah. Orang yang sedang tidak sholat, dia sedang melakukan larangan dari Allah, berdosa, dia diamnya berdosa. Nah, kalau dosa yang lebih banyak dibawa ke alam kubur, oleh Allah diwujudkan dengan makhluk yang seram, yang siap menerkam, menyiksa. Dia akan menyiksa terus di alam kubur sampai menunggu datangnya kiamat. Maka kuburan rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nirat, bisa menjadi taman-taman surga atau menjadi jurang-jurang neraka. Tinggal sekarang kita pilih. Wa qalu ta'ala bi anwa'il ibadat billahi wa nahar, dengan macam-macam ibadah baik malam maupun siang. Alhamdulillah, teman pesantren, santri-santri semua bisa sholat malam siang, sholat 5 waktu di awal waktu, berjamaah di awal waktu. Seperti itu praktek dari Nabi. Yang kemarin disampaikan, SOP dari kehidupan adalah syariat. Prosedur operasional karena SOP, standar operasional prosedur dari Allah, hidup yang bisa diridhai oleh Allah sesuai dengan kemauannya adalah mengikuti syariat. Orang yang berhasil menjalankan SOP sudah diberi contoh oleh Allah, Rasulullah. Generasi hasil didikan Rasulullah sudah ada, tinggal kita mencontoh sahabat. Sudah ada yang berhasil masuk surga. An-Nabi fil jannah, wa Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaidin fil jannah. Sudah ada yang berhasil ikut standar yang ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Kama qala ta'ala, wa man fatahu syai'un bil laili istadrakahu bin nahar. Siapa saja fatahu, tertinggal udaman syai'un peribadatan di waktu malam, istadrakahu, bisa menyusuli pasiraman budak ke syai'un bin nahar di waktu siang, au bin nahar, atau meninggalkan amalan ibadah bin nahar ibadah siang, istadraku, maka bisa menyusuli, menambal pasiraman budak syai'un bil laili di waktu malam. Bisa. Rasulullah pernah sholat setelah asar, ditegur oleh salah sahabat, kenapa setelah sholat asar kok sholat? Iya, tadi saya tidak sempat sholat, maka diqadha setelah sholat asar. Qabliyah. Kama qala ta'ala, walladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan
huwa tining Allah allati panikadat saya atatiaki pasir ladi dat malam berjan filpatan silih berganti kaman liman arada ayat dzakara au arada syukura, untuk orang-orang arada yang menghendaki man ayat untuk mengambil pelajaran atau menghendaki pasirman syukura dan bersyukur. Wal ayatu bihadza katsira, ayat dalam masalah ini banyak sekali. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i, pada saat manggil Allah nas fayaqulu ajabu Allah dan musyrikun dia aina panikake masyuraka'i tini gandengan seko mana tandinganku yang dulu kau anggap mereka punya andil dalam kehidupan, punya peran dalam kehidupan, sehingga merasa ada penguasa laut, ada penguasa gunung, mereka beri tumbal, sesaji. Itu namanya Tuhan di samping Allah. Mana sekarang Al-Ladin tergesa apa nyamannya ya? Tuhan kuntum sebab sampean setas omong panik kepenyana. Jadi jangan orang beriman merasa di samping Allah ada juga yang berperan dalam hidup. Tidak ada. Apapun tidak akan sampai kepada kita tanpa izin takdir dari Allah. Wa nazzalna min kulli matin bisyahidin, aku datangkan dari tiap-tiap umat syahidan dan orang saksi. Setiap rasul kelak akan menjadi saksi ketaatan umatnya. Fakulna laku, kami berkata, hatu burhanakum, hatu nakaakina, datangkan oleh kalian burhanakum, dalil-dalil kalian kalau ada yang berperang di samping aku. Fa'alimu, lalu pada sadar memenuhi pasir musyrikun anal haqqo lillahi, sampuna sefundur panikakan di Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaktarun, dollah ilang anhum dari musyrikun ma panapa bareng yang punya peran gelap kanu sebenarnya musyrikun yaktarun panika membuat-buat. Wallahu a'lam.